Perkenalkan, nama saya Rizka Safirin Limbong, kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sombaupу, yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Sombaupu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu. Goa anti terhadap monopoli perdagangan. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan itu, maka Goa cepat berkembang. Pelabuhan Sombapu memiliki posisi yang strategis dalam menjalin perdagangan internasional. Pelabuhan Sombapu telah berperan sebagai bandar perdagangan untuk tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Dengan melihat peran dan posisi yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Sombapu serta menerapkan monopoli perdagangan. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa telah dilakukan. Contohnya, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sombapu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Kemudian, kapal-kapal VOC merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing lainnya. Raja Goa Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksa monopoli di Goa. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. VOC begitu bernafsu untuk segera dapat mengendalikan Goa. Oleh karena itu, pimpinan VOC, Gubernur Jenderal Maeshoikar, memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang bersekutu 21 kapal dengan mengangkut 16 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon, dan juga orang-orang Bugis di bawah Arupaloka. Tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa dipimpin oleh Cornelis Jansson Spelman. Diperkuat oleh pengikut Arupalaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jonker van Manipa. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dan berbagai penjuru. Beragam serangan VOC berhasil ditahan Hasanuddin. Tetapi dengan kekuatan gabungan dan peralatan yang lebih lengkap, VOC berhasil pasukan Hasanuddin. Benteng perlawanan tentara Goa di Berombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Goa harus mengikuti hak monopoli mengakui. Yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu karena isi perjanjiannya itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau masyarakat. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenangan VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya
Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spellman diberi nama Benteng Rotterdam. Sekian penjelasan tentang perlawanan Goa dari saya. Terima kasih.